2014 gue akhirnya memberanikan diri untuk ngobrol ke abang gue hati ke hati. Kayaknya gue resign. Wah, dia kaget. Nggak ribut lo sama abang lo? Tuh ada adik gue tuh. Tanya sama dia, gue nggak pernah ketemu lebaran 5 tahun. Berarti waktu lu mengundurkan diri, Edwin nggak terima dong? Marah sama gue. Sebenarnya trigger terbesar adalah manajemen coklat pada saat itu. Nggak membuat gue dihargain sebagai. Oke. Kita di-treat bener-bener kayak band kecil gitu. Ya, itu kan masa lalu. akumulasi. Tapi akhirnya sampai gue diajak balik lagi diminta sama abang gue sujud sama dia, gue peluk. Lu kayak numpang hidup loh gitu loh. Ada lah gitu. itu. Sempet ada ya kayak DM lah di Twitter zaman dulu, terus kayak beberapa orang juga kayak lu mah karena Nirina doang gini. Terus ya pokoknya itulah ada yang gitu. Sampai pernah gue nyolot tuh sama Mas Adam, manajer Adam band dulu. Gue lihat-lihat nih, lu tuh udah nggak jadi rocker lagi, jadi selebriti sekarang. Itu gue, tai lo anjing gitu. Kayak maksud gue, emang kenapa ada masalah gitu. Halo, saya Ferdi Taya di acara All You Can Hear bersama sahabat saya, seangkatan saya, Ernest Coklat, Mamet. Ini saya ketemu nggak sengaja ini di kawinan ya? Yoi. Di kawinan si Ade Govinda. Jadi gue lagi datang pas ketemu dia, wah ini nih gue bilang, lu harus ke podcast gue, tapi akhirnya bisa juga. Yoi. Akhirnya kita kesampaian ngobrol karena gue jujur aja gue selalu nontonin podcast lo. Aduh, alhamdulillah. Karena apa ya? Anak band tuh kan sekarang banyak yang bikin podcast, tapi kalau lu tuh sama gue ngerasa obrolannya cair, nggak ngejer pengen yang heboh-heboh, tapi yang lama-lama juga lu undangin. Seru-seru kayak menghargai musisi. Thank you. Aduh, terima kasih. Tuh denger tuh. Yes. Ya. Pertama tadi lu kan baik. Berarti itu baik berarti kan? Baik. Lu dalam keadaan baik, ya. Alhamdulillah. Yang kita pengen tahu, ini coklat banyak banget yang minta ke gue. Oke. Terus terang, semenjak waktu gue Excel, ya. itu coklat banyak banget yang minta ke gue. Cuman ya lu baru pertama yang ada di sini. Iya, siap. Oke. Gue cuma pengen tahu, lu kan sekarang jadi Ernest Coklat gitu, dan perjalanan lu banyak gitu. Ya. Awalnya sebenarnya coklat itu gimana sih? Apa lu tuh keluarga kan karena kan lu sama kayak Elemen kan? Iya. Persis adik kakak gitaris dulu. Iya kan? Iya. Gitarisnya kan? Iya, jadi itu gimana ceritanya? Jadi cerita sedikit soal coklat perjalanan ini ya. Coklat itu terbentuk tahun 96 di Bandung karena memang emang orang Bandung? Nggak ada, semuanya orang yang kuliah di Bandung. Lu kuliah di Bandung? Kuliah di Bandung. Jadi memang awalnya coklat itu terbentuk adalah Kikan, Roni, Robert, Ervin, dan Kikan, Roni, Robert, Ervin, nama satu lagi siapa ya? Oh, Robert apa? Bernard. Robert itu gitaris lama. Bernard dan Robert gitaris lama. Oke. Terus mereka menjalani karirnya sebagai band yang mengcover Alanis dan Cranberries. Oh, ya cewek karena ya. Jadi memang coklat tuh dulu besar di pensi di Bandung. Besar banget. Sampai akhirnya masuk Indie 10 tahun 98 di Sony Music. Dengan satu hits Bunga Tidur pada saat itu bareng sama Padi tuh, sama Wong. Tahun berapa tuh? 98. Gila. 1998. Dan akhirnya setelah nggak lama dari itu Bernard tuh mengundurkan diri. Masuklah Edwin. Oh, berarti lu di yang pertama single pertama itu belum ada. Edwin juga nggak ada? Edwin nggak, itu yang di Indie 10 belum ada. Tapi album pertama sudah Edwin. Nggak, waktu yang di Indie 10 tuh nggak belum ada. Oke, masuklah Edwin. Edwin abang lo ya? Iya. Edwin masuk. Jadi kalau kenapa ceritanya Edwin bisa masuk? Jadi Ervin nih drummer tuh teman kecil kita di Kalimantan, di Bontang, PT Badak. Jadi bokap kita sama-sama Pertamina, satu komplek. Ini rumah gua, 50 meter rumahnya Ervin. Memang ya sedekat itulah teman kecil. Akhirnya Ervin menyarankan Edwin aja yang masuk, gantiin Bernard. Mereka rekaman album pertama, jalan. Edwin tuh dulu punya kru sampai akhirnya, gue juga gitaris, gue pemain band. Another band. Gue pernah punya band Britpop on Friday di zaman Britpop tuh di Bandung. Wah, scene-nya. Oh, Bandung juga lu ya? Iya, gue kuliah di Bandung. Gue kuliah di Maranatha. Nah, terus habis itu gue punya band reggae. Itu yang band besar gue, band Tough Gong namanya. Itu raja panggung reggae lah. Sampai akhirnya
krunya Edwin tuh entah gimana nggak bisa mereka motor. Edwin bilang bantuin dong. Oke. Gue manggil Edwin tuh udah, kalau di keluarga gue dipanggil kakak. Emang lu orang apa? Bokap Padang nyokap Palembang. Tapi pindah-pindah dari Aceh, Jakarta, Balikpapan, Panggilnya Bontang, udah ya. Sampai akhirnya gue jadi krunya Edwin cukup lama. Di tahun 2000 setelah 1 tahun album berjalan, Robert itu mengundurkan diri. Robert itu yang sempat jadi manajernya Drive. Robert Peter. Akhirnya dia mengundurkan diri, mereka berempat. Tapi di setiap panggung, gue diminta untuk jadi additional gitarisnya. Karena memang gue gitaris. Gitu. Dan anak-anak udah nyaman ngobrol sama gue. Kita berjalan jadi album Rasa Baru itu gue hanya mengisi 2 lagu. Lagu Jauh sama lagu Dia ada. Jadi gue membantu Edwin menjadi additional gitaris 3 tahun. 3 tahun berjalan. Puncaknya menuju album ketiga, sebelum album ketiga rilis, kita itu dapat penghargaan Triple Platinum Award di album Rasa Baru, Karma, Luka Lama Jauh, dan itu bendera itu. Lu udah masuk ke situ ya? Nah, yang uniknya, waktu penyerahan Triple Platinum itu di studio di mana kita lagi mengerjakan album segitiga. Gua nggak ada brief apa-apa, nggak dia diomongin. Dibagikanlah si award ini, tapi gue ngeliat, kenapa awardnya 5? Oh, mungkin 1 buat manajemen coklat. Pas gue lihat, ada 6. 1 disiapin buat gue. Wah, gue kaget lagi rekaman gitu kan, terus masih kecil gue itu, Fer. Itu umur berapa lu? Aduh, ya enggak lah, udah lumayan lah. 20 kali ya. Iya, 20 bulan. Iya. Dikasih, mau nggak jadi gitaris coklat kedua? Coklat jadi berlima lagi. Kikan yang ngomong, Edwin. Wah, gue sedih, gue terharu. Sampai akhirnya rilis lah album Segitiga di 2003. Jadi 2002 itu kan Coklat udah menang MTV Music Award, AMI Award, dan lain-lain. Gua tuh bisa dibilang punya berkah rezeki yang luar biasa. Gua masuk di saat band ini ada di atas gitu kan. Kita rilis Segitiga hanya dalam waktu seminggu kita rilis platinum. Laku tuh. Gila ya. Segitiga, karena memang pada saat itu kan female vokal yang nge-rock masih jarang. Ya, mungkin zaman angkatan itu kan band Wong, abis itu kan Wong sempet vokalis keluar kan. Iya. Paling Potret. Ada Potret, ada Laluna dan lain-lain. Cuma memang waktu itu kan mencuat karena mungkin yang nge-rock ada cuma beberapa. Alternatif rock itu yang benar-benar heavy, karena memang di departemen gitar tuh kita benar-benar alternatif grunge. Edwin tuh grunge banget. Ervin tuh hard rock, dan Kikan tuh kan benar-benar melodius ya. Dan dia memang bisa dibilang apa ya? Dia kalau lu main teng dia kan pemain piano juga kan? Dia asli pemain piano. Iya, makanya jago juga dia main piano. Jadi dia itu memang kayak lu misalkan dia tahu itu 1 di G, 2 di C. Jadi dia kalau lu membawa gue punya lagu baru, nggak akan pernah salah nadanya karena dia tahu angkanya apa aja. Ya, gitulah. Jadi memang perjalanannya seperti itu, dan kita memang merasakan puncaknya itu di album kedua dan ketiga itu, di mana kita memang benar-benar bisa dibilang keliling terus. Itu tahun berapa tuh? Tahun pas 3 tuh? 2002, pokoknya rentang waktu dari 2002 sampai 2008 sampai 2009 tuh, wah itu luar biasa. Enggak, yang album itu tahun 2002? Rasa Baru tuh 2002. Segitiga 2003. Nah, itu yang lu sebenarnya ada di album ketiga. Tapi kenapa di kepala gue lu dari pertama ya? Mungkin karena lu melihatnya Edwin kali. Mirip kali. Enggak. Jadi memang iya ya? Iya. Gue enggak loh. Gue taunya lu dari awal loh. Enggak. Makanya tadi pertanyaan gue tadi ya. Ini tuh tadinya keluarga, bukan sih gitu adik kakak. Itu ya. Jadi memang kan basicnya Kikan, Roni sama Ervin tuh satu kampus di STC Bandung. Edwin di Tenas teman kecil, gue di Maranatha. Jadi akhirnya kita benar-benar merasakan menjadi klop tuh memang, dan karya kita sangat diterima tuh di album Rasa Baru kan, karena memang Karma tuh salah satu anthem yang sampai hari ini tuh yang membuat Coklat orang tahu semuanya. Iya itu, dan perjalanan itu bisa dibilang happy problem. Iya. Karena memang vokalis kita perempuan, punya anak, kan kita kan harus memberikan perhatian juga kepada seorang ibu gitu kan. Jadi memang wah itu tur ya kayak lu lah. Benar-benar nggak habis-habis tuh, benar-benar pada saat itu kita tuh sebutnya pada tahun-tahun itu sebutnya Perang Bintang. Iya. Jadi kenapa disebut Perang Bintang? Kita tuh gede semua penjualannya. Semuanya, ya kan? semua. Rata. Semua. Jadi kita tuh kalau gua Dewa, Padi, Slang, Coklat, Silon Seven, ada Riff juga. Riff.
itu tuh kita ketemu melulu. Ketemu melulu di setiap panggung. Jadi memang waktu itu ya memang lagi kita aja waktu itu. Naif juga pada iya, saat. naif apa Kita segala aja macam. panggung Pada tuh ya. saat itulah Gigi gitu. Jadi kita tuh kayak walaupun kita nggak gaul kayak kena kayak Ya pasti, yang pasti satu pesawat udah sering. udahlah. Ketemu gitu. di airport udah pasti. Ketemu satu hotel. Ada. Apalagi sondrenalin. After party. After party. Iya yang luar biasa. Tapi meskipun bapak ini dari dulu memang selalu sehat. Dia habis manggung atau apa sebentar, dia balik ke hotel. Tidur. Ini apa namanya? Zen. Bertapa. Ada yang datang ke dalam. Boleh dibahas tuh. Jangan. Ya gitulah. Itu sedikit cerita tentang coklat sampai akhirnya Kikan kembali lagi sekarang. Maksudnya gue ya mungkin semua udah tahu kenapa Kikan keluar. Dan 2022 Kikan kembali dan bisa dibilang kami berlima kembali bersinar, kembali menjadi band yang dulu memang hilang selama 12 tahun. Meskipun Coklat sempat ganti-ganti vokalis dan formasi lain. Kalian udah tahu kan semuanya kan. Itulah, yang gue pengen tanya. Lu dari kru ngekruin abangnya. Yes. Itu nggak gampang. Ya. Pertama, yang gue tahu ada apalagi sama-sama pemain band. Yes. Lu harus sayang banget sama abang lu baru lu ikhlas. Iya dong. Iya dong. Karena nggak gampang itu. Yes. Menerima buat gila abang lu bisa gue ini. Dan ternyata lu make it, akhirnya lu yang diminta kan? Iya. Oke. Itu. Berarti pembuktian. Men, lu jangan mikirin harus jadi apa dulu. Apa yang lu lakukan. Iya. Itu oke. Yang gue pengen tanyain lu, kesuksesan lu semua kita udah tahu semuanya. Tiba-tiba lu tidak ada di situ. Nah itu yang gue pengen tahu. Apa yang membuat lu, itu kan salah satu cita-cita lu ya. Pengen jadi orang yang, wah gue pengen jadi musisi. Yes. Gue pengen jadi. Pokoknya tiap malam mimpi gue ada di atas panggung. Iya kan? Punya fans. Tiba-tiba gitu, lu orang gila apa Toto? Sampai cabut gue. Gue cabut 2014. Nah itu apa yang mengganggu pikiran lu? Iya. Apakah karena si Nak? Enggak juga. Enggak yang support gue malah. Oke. Sampai berarti kan bukan karena nikah atau apa bukan kan? Bukan sih. Apa yang membuat lu tahu tiba-tiba begitu? Men-trigger itu ya? Jadi memang struggling Coklat di saat Kikan nggak ada tuh lumayan berat lah kayaknya. Oh ini keadaannya berarti Kikan keluar dulu? Keluar. Oke. Tapi kan memang ya orang-orang udah tahu lah karena memang di saat itu kan single parent, dia punya anak yang sedang berkembang dan kita pun menghargai itu. Dan berjalan dengan formasi pada saat itu penggantinya Sarah Haju. Idol, which is kita punya 2 single, Tanpa Rasa dan Drama, which is itu 2 lagu gue yang ciptain, yang satu lagu Edwin. Itu lagu lu ya? Lagu gue. Dan bisa dibilang airplay-nya cukup tinggi. Cukup tinggi Tanpa Rasa dan Drama itu. Nah, bertahan 2 tahun, 2 single. Ganti vokalis lagi ya? Sarah keluar karena memang ada hal yang. Sarah Haju tuh yang sama Damon bukan sih? Iya betul. Oh betul itu. Oh iya, gue pernah ketemu. Oke. Sarah keluar digantikan oleh Jacqueline Rossi. Memang akhirnya Jacqueline Rossi itu ada di Coklat dari 2012 kayaknya. 12 sampai 2018 kayaknya ya. Oke. Tahun. Nah, 2014 gue akhirnya memberanikan diri untuk ngobrol ke abang gue hati ke hati. Kayaknya gue resign. Wah. Dia kaget, dia belum. Ini masih lengkap kecuali Kikan ya? Ervin juga udah nggak ada drummer kan? Ervin kan keluar. Ervin kan gabung sama Kikan. Oke. Jadi musiknya Kikan. Gue kurdet nih. Nggak apa-apa. Maksudnya gue lupa dengan kondisi itu ya. Dan akhirnya lu ngomong begitu, abang lu marah dong. Lu bagian begini lu cabut juga gitu. Ada beberapa poin pada saat itu, Fer. Jadi kan gue juga mencoba untuk merintis beberapa kerjaan lain ya. Meskipun akhirnya gue juga ngerasain gagal juga. Sempet gue buka bar bareng teman-teman gue. Buka restoran. Itu pun pasti support Nirina lah besar kan. Ya semua orang tahu lah Nirina tuh bintang besar dan memang akhirnya gue ada di samping hidupnya Nirina tuh memang membuat semua hidup gue sampai apa yang gue rasain sekarang tuh memang ada berkat dari Nirina juga. Nah, 2014 itu kita berada di sebuah manajemen yang bisa dibilang pada saat itu gue kurang nyaman menjalankannya. Kayak lu ngerasanya gitu? Kayak gue tuh ada momen di mana kayak gue kan sempet bekerja sama dengan seorang DJ. DJ ini tuh tinggal di Beijing.
orang Indonesia. Oh, oke. Jadi sebelum kerja sama online tuh kita rekaman dari jauh dan segala macam. Tapi masih coklat waktu pada saat itu? Masih dan dia mau pulang, dia bilang kita mau ada tour nih banyak. Itu juga entah kenapa gue tuh kadang-kadang kayak karena memang agak sedikit otoriter pada saat itu, gue kayak takut untuk bilang, boleh nggak? Pada saat itu bisa diakal-akalin, gue ada tour nih lumayan, gue bilang gitu. 15 titik kafe, klub malam sih sebenarnya, karena DJ kan. Berarti pada saat itu coklat lagi kurang panggungnya? Bisa bilang iya, ada tapi nggak. Iya, tapi nggak sepenuh dulu kan. Dan kalau bisa dibilang jujur-jujuran, nominalnya beda lah. Iya, pasti. Oke. Gue struggle, dimana, gue tuh sempat jualan dendeng loh. Oh, kan Padang. Iya, dendeng benar-benar untuk survive banyak hal gitu kan. Akhirnya kalau kamu Madura pasti jualan bebek. Betul, keretan muslim dong. Terus akhirnya gue jualan dendeng. Gue struggling gitu loh ya. Gue sempat buka bar dan ya memang nggak jalannya. Bar, terus gue sempat berada di bisnis Holy Ribs dan Holy Cow Group. Which is awal tuh sangat bagus. Itu gue yang awal. Holy Ribs iya, Bandung. Holy Ribs tahu. Gue bukan punya gue, itu punya ada namanya temen gue Afid dan Lucy. Gue bergabung di Holy Ribs, gue pindah ke Bandung sempat ngurusin. Jadi ketemu anak-anak tuh weekend, Nirina sama anak datang weekend, weekdays gue di Bandung. Iya. Making good money. Oh, good for the company. Sampai akhirnya ada intrik-intrik dan nggak berjalan. Standar. Owner bagus ini pecah. Sampai akhirnya mungkin soul-nya hilang dan lain-lain. Sampai pada akhirnya Nirina kan sempat cuti melahirkan dan mengurus anak tuh lama. Dan anak gua pada saat itu lagi berkembangnya terjadi obrolan bahwa gua nggak nyaman nih ngejalanin coklat segini, banyak banget aturan, nggak boleh ini, nggak boleh itu dan segala macam, kayak apa istilahnya ya? Ya lu banyak wall-nya lah ya. Iya, dan gue sempat ngerintis band juga ada namanya Royal Ego pada saat itu sama Eno Netral. Gilbert gitu. Senloko, ada vokalisnya namanya Hendra Jawa, dia vokalis band Indies dari. Tapi boleh loh mau coklat. Nah, kalau boleh jujur pada saat itu kan saat Kikan keluar. Iya. Itu selalu jadi trending topik di Twitter dari zaman 2010 sampai gue lupa berapa. Berarti punya komunitas sendiri tuh ya dengan band itu ya? Memang bisa dibilang super band orang-orang bilang gitu, Royal Ego. Gua manggung banyak kan. Sempat rilis Spotify lagu dan video klip udah tayang, tapi memang super band tuh is not easy. Ya memang masing-masing punya karakter dan lain-lain, tapi memang salah satu hal yang nggak bisa kita selesaikan adalah kan ada gua, ada Eno, ada Gilbert. Vokalis gue ini agak ke kiri-kirian gitu, indie lah. Jadi memang dia agak susah untuk sorry ya Wak, gua harus ngomong ini. Dia agak susah untuk menerima kenyataan bahwa ini tuh harus dijual as major. Oh, memang ada orang yang gitu. Iya, gue udah manggung di banyak hal, trending topik di Twitter. Di Bandung gue manggung penuh dan sampai pada akhirnya inbox SCTV minta. Ya, ada beberapa tim dari manajemen juga, ini kayaknya nggak sesuai nih. Itu jawabnya dari gue karena memang ya kan kita iya kan tahu. Heboh dan semenjak saat itu perpecahan, macam-macam lah. Gue ngerasa aduh kok gue sedih ya gitu. Di satu sisi memang waktu itu gue lagi juga ngejalanin coklat dengan Sarah kan, habis itu lagi Jacqueline dan akhirnya puncak di 2014 itu ngomong hati ke hati lah sama Nirina. Mam. Nah itu yang paling pertama pasti, ya kan? Aku tuh kayak ngerasa nggak happy, pulang marah-marah, sedih apa gini. Terus Nirina mau kembali ke dunia film, TV, presenter dan lain-lain gitu kan. Which is gue sempat pegang manajemennya juga gitu kan. Terus yang bantu untuk mendata semua aja lah gitu. Dan akhirnya Nirina bilang, ya udah, kamu jagain anak-anak. Aku akan sangat sibuk karena aku akan kembali ke dunia TV dan film. Ya, jadi memang, nah, gue tuh memang gue tuh tipikal orang yang ngurus anak. Anak-anak dekat sama lu lah. Dekat juga sama Nirina, tapi memang karena Nirina sibuk, gue berganti peran lah. Jadi kayak memang gimana ya? Backgroundnya, gue kehilangan mama kandung gue tuh umur 5 tahun. TK. Itu tuh sampai hari ini kayak gue masih nggak terima loh. Masih ada di otak gue kayak. Gitunya. Jadi memang berkali-kali tuh kayak anak tuh gue jagain banget. Gue nggak mau dia ngerasain apa yang gue rasain. Itu nggak bener juga. Iya. Sampai ada momen nih. Gue sama Nirina lagi sayang, kita jalan-jalan yuk ke Bali. Mau ada party nih temen gini-gini. Nirina bilang oke, siap. Udahlah beli tiket segala macem. Pas 2 hari menjelang hari H, dia lihat ngapain bawa koper besar. Dia bilang gitu. Bawa koper kecil aja kan, itu cuma berapa hari doang. Terus gue bilang, maaf ya,
aku beli tiket tambahan buat anak-anak sama suster. Wah, sampai segitunya, Fer. Segitu gue nggak bisa. Nggak bisa lo. Ngerti perasaan lo. Jelasinnya tuh beda, tapi mungkin gue ngerasa memang gue tuh perlu ada di setiap hari dan setiap kegiatan perkembangan anak. Ya, lu more happier with them lah. Iya, akhirnya gue memang menjaga rumah, menjaga anak-anak dan lain-lain. Ambil ada kerjaan-kerjaan kecil lah gitu. Restoran masih jalan pada saat itu. Sampai ya berjalan. Sebelum pandemi, gue lihat Coklat tuh kembali, Coklat ganti vokalis lagi dengan Ayu Garasi, Ayu Ratna. Wah, gue happy. Kenapa ada happy di situ? Kenapa emang? Karena memang waktu Kikan pertama kali keluar, yang harusnya jadi vokalis itu adalah Ayu. Oke. Ayu, tapi nggak tahu nggak berjalan mulus. Dan setelah itu mestinya Astrid. Nah, nanti ini nyambung gitu. Astrid. Ya ngerti. Tahu. Ratu Cahaya. Ratu Cahaya. Itu sebenarnya salah satu formasi impian gue memang dulu. Kalau Kikan keluar, Ayu lah yang paling pas untuk menggantikan Kikan. Dan akhirnya Ayu ke Jepang. Jadi kan dia berkarir di Jepang. Jadi nggak sempat sama Ayu. Lu nggak sempat sama Ayu dulu? Ya waktu dia. Oh iya, waktu dulunya. Iya. Nah, akhirnya 2008, gue happy banget. Gue juga bukannya berharap apa, tapi gue mendoakan yang terbaik lah. Gue bilang sama abang gue udah berjalan. Ayu sempat hamil lagi dan keguguran. 2020 awal ada rencana memang pengen ngumpul lagi dengan formasi lama dan segala macam. Dikontak lah gue oleh Edwin dan Roni dan manajemen ngobrol. Akhirnya memang gak gampang untuk nyatuin berlima gitu loh. Singkat cerita akhirnya manajemen Coklat pada saat itu Ekri, Mudia dan Edwin minta gue untuk balik 2020 awal. Oh, berarti lu pas resign itu tahun berapa ya? 2014 yang tadi lu udah segala macam tuh udah nggak sama Coklat? Udah nggak. Wow. Oh, lu yang bikin sama Eno tuh udah nggak sama Coklat? Itu masih 2000 sekian sampai 2012 kan band gua. Oh, gitu. Itu Coklat si Sarah. Iya. Lu 2014 out. Nah, ini yang gue pengen tahu. Nggak ribut lu sama abang lu? Tuh ada adik gua tuh. Tanya sama dia. Gua nggak pernah ketemu Lebaran 5 tahun. Berarti waktu lu mengundurkan diri, Edwin nggak terima dong? Marah sama gue. Dan gue kan sempet bikin label band kecil lah gitu loh. Abis itu gue ada sedikit konflik kecil dan apa segala macam. 5 tahun nggak ketemu. Ketemu paling di konsernya Guns N' Roses. Ketemu di konsernya apa. Terus tiba-tiba konspirasi bikin special showcase untuk bawain tribute to grunge. Which is gitarisnya si Erlan adik gue satu lagi ini. Si ganteng. Iya, paling putih di keluarga. Dan gak ngumpul gue. Iya sih. Ya, tapi dia tuh yang selalu nggak mau datang. Gitu. Tapi kalau kita ngelihat dari sisi abang lu pasti punya alasan sendiri untuk dia marah ya. Dia cukup wise untuk menghadapi gue, tapi memang ya. Iya, karena dia pikir nih gue lagi mau struggling. Gue cabut. Gue masih ada adik gue masih ada ini. Terus lu cabut, memang dia juga pasti akan gampang. Dan ya, yang membuat lu cabut juga salah satunya mungkin kalau gue ngeliat, wah gue harus ini nih, harus struggling sendiri nih. Iya, kalau gue berdasarkan. Sebenarnya trigger terbesar adalah manajemen Coklat pada saat itu. Nggak membuat gue dihargain sebagai. Oke. Kita di-treat bener-bener kayak band kecil gitu, benar-benar yang meskipun apa ya job sih bilang ada tapi memang nggak transparansi, banyak aturan yang ketat banget yang ya udahlah. Lu udah bertumpuk-tumpuk lah tuh ya. Itu kan masa lalu, tapi akhirnya sampai gue diajak balik lagi, diminta sama abang gue sujud sama dia, gue peluk Edwin tuh. Nah, waktu lu diajak, apa yang membuat lu mau pada saat itu waktu lu diajak balik? Padahal kan lu ibaratnya lu udah memilih jalan lu nih. Tahu-tahu tiba-tiba lu diajak lagi sama abang. Keluarga tuh nggak akan pernah bisa lepas ya. Blood thicker than water. Oke. Ya, memang kayak akhirnya dia juga yang bawa gue sampai kehidupan gue sekarang, masuk Coklat dan lain-lain. Ya, maksudnya emang dia tuh anak kedua sebenarnya. Anak pertama abang gue udah almarhum tuh bisa dibilang bukan anak pertama yang bertanggung jawab menjaga adik-adiknya. Edwin lah yang menjaga semua adik-adik dan keluarga. Jadi memang akhirnya
Gue ngelihat perjuangan dia, Coklat sempat ada di bawah itu segala macam. Sorry batuk. Santai. Itu yang dia datang ngobrol sama gue untuk balik tuh kayak, iya, gimana pun juga saudara keluarga tuh harus gue respect lah. Kira gue masuk lagi sama Coklat dengan formasi pada saat itu Ayu, tapi Ayu hamil gantikan Astrid masuk, dan itu kayak cerita zaman dulu yang semestinya Ayu dan Astrid akhirnya mereka ada di dalam sejarah itu. Oke. Dan ya berjalan dan Coklat akhirnya reuni situ kan, itu yang membuat, dan itu juga perjuangan Edwin ya gitu sampai Coklat. Ya begitulah cerita. Jadi kita tahu Coklat. Nah sekarang yang gue pengen tanya lagi, lu kan juga nikah sama Nirina. Ya, Nirina Zubir. Which is Nirina itu adalah aktris papan atas. Yes. Waktu zaman kita itu dia adalah presenter ngetop MTV. VJ. Dia jadi model iklan juga, jadi pokoknya dia one of the top artis di Indonesia. Oke. Alhamdulillah. Lu juga pada saat itu di Coklat. Thank you. Nah, ini gue pengen tahu nih, kan gue gak kawin sama artis ya. Lu kawin sama artis itu gimana, men? Wow. Ada konflik gak, men? Jadi maksudnya gini ya. Ini sama artis nih gitu. Anjing jawabnya banyakan dia. Kalau cewek banyakan dia gak apa-apa. Duit suami kan duit istri. Ya. Duit istri kan duit istri. Ya. Oke. Ya. Tapi kalau misalnya dia banyakan, itu ada gitu-gitunya gak sih? Gitu. Udah sempet banyak bercerita di banyak podcast sih. Tapi memang kalau lebih spesifik lagi memang pertemuan gue dengan Nirina tuh memang sebuah berkah karunia terbesar hidup gue ya. Alhamdulillah. Memang, nah jangan terbang nak. Memang akhirnya gue berada di posisi orang tahu siapa Ernest Coklat, siapa Ernest Syarif. Itu tuh bener-bener karena memang akhirnya gue menikah dengan Nirina. Gitu. Okay. Dan lu merasanya begitu ya? Oh iya, itu harus diakuin lah memang. Ada efek dari gue, ada efek dari dia juga, ada efek dari Coklat pasti. Kalau kalau gue bukan Coklat juga belum tentu pada saat itu gue bisa bertemu Nirina. Kan lo nanya konflik dan lain-lain ya, dan dengan dia pendapatan lebih besar dan lain-lain. Orang perasaan lo aja gitu ya? Ya pasti ada, Fer. Pasti ada lah. Maksudnya kayak beberapa orang juga melihatnya, lu kayak numpang hidup lo gitu loh. Ada lah itu. Sempet ada ya kayak DM lah di Twitter zaman dulu, terus kayak beberapa orang juga kayak, lu mah karena Nirina doang gini. Terus ya pokoknya itulah ada yang gitu. Sampai pernah gue nyolot tuh sama Mas Adam, manajer Ada Band dulu. Oh, oke. Kenapa lagi dia? Mudah-mudahan dia inget. Sorry gue minum dulu. Dia bilang gini, dia masih megang Ada Band. Ada Band juga kenceng kan dulu. Iya. Kita ketemu di airport. Gue memang waktu gue pacaran sama Nirina, gue sadar bahwa memang gue harus mendandani diri gue as pasangan Nirina. Jadi nggak gaya, kayaknya dulu kita rocker aja yang buntu, pakai baju hitam. Pakai sepatu. Ya gue masih begitu, tapi memang gue jujur, gue agak merapihkan diri gue. Gue mau menghargai, gue harus menghargai istri gue, big star. Oh iya dong. Di semua billboard Indonesia, foto Nirina dulu. Iya. Ya brand-brand besar lah gitu. Nah, gue merasa ini tanggung jawab gue untuk gue terlihat enak lah buat mendampingi Nirina dan lain-lain, sampai itu memang nggak habis-habis infotainment ngejar kita, bener-bener yang apapun. Kan lo hampir tiap hari ya dulu. Iya, dan istilahnya nih, kita nggak ada kasusnya, diada-adain aja, ditanya-tanya segala couple of the years pada saat itu. Amin ya Tuhan. Terus gua ngerasa setiap gerak-gerik gua tuh kayak ditungguin lah di depan. Waktu itu gua masih ngekos kan. Wartawan pengen nanya ini, karena kita nggak pernah kasih statement apa-apa sama Nirina. Sampai akhirnya kita nongol di salah satu acara finalis Indonesian Idol, itu kita nonton berdua, kita gandengan tangan. Itu kameramen bener-bener wah segala macam gini. Nirina kan dulu bawain Idol kan. Iya. Bukan yang Road to Idol-nya, jadi waktu itu kita lagi nonton gitu. Itu gue dikejar dan segala macam. Ya maksudnya itu merubah hidup gue, bahwa memang gue harus menjadi lebih tenang, lebih wise, lebih sering senyum. Karena kan memang kalau bisa dibilang gue tuh introvert. Gue sangat introvert dulu, bener-bener yang gue ada. Jadi bandingin abang lu sih ya. Iya, gue ada di Coklat kan gue paling muda. Jadi memang gue menjalani part sebagai gitaris Coklat tuh dengan cara gue gitu.
Ya karena gue memang influence gue mungkin besar banyak dari Britpop. Britpop kan cool, dingin. Iya. Meskipun coklat rock banget gitu. Nah, sampai akhirnya si Adam nih nyamperin gue. Woi, kan Mas Adam tuh mulutnya, apa lo? Gue bilang gitu. Gue lihat-lihat nih, lu tuh udah nggak jadi rocker lagi, jadi selebriti sekarang. Itu gue, tai lo anjing gitu. Kayak maksud gue, emang kenapa ada masalah? Gitu. Kenapa lu ada? Iya, ada masalah. Masih muda kan? Iya. Ngapain lu ngomong gitu? Itu kan rezeki gue, berkah gue bilang gitu. Nggak keganggu gue, lu manfaatin doang menjadi apa pengen. Dia juga gitu lah. Nggak tahu masih kata apa nggak, tapi ya udahlah. Tapi dia bercanda mungkin. Dia kan memang orangnya begitu. Iya. Tapi kan kita nangkepnya beda gitu. Ya udahlah. Akhirnya gue pacaran sama Nirina. Aman, nggak ada berita apa-apa segala macam. Akhirnya kita menikah pun dengan cara sederhana di pekarangan rumah kita, gitu, tendain segala macam. Dan ya kalau dibilang pressure tuh nggak gue jadiin pressure, tapi gue jadiin berkah. Karena memang ya kayak heart-to-heartnya gue bilang, yang sekarang aku momennya waktunya jagain anak-anak. Karena memang anak gue yang pertama tuh kan sempat kasus dulu, bukan kasus, sempat heboh, ketidakcocokan darah ABO. Anak gue umur 3 hari, darahnya tuh harus diganti semua dalam badannya. Waduh, kenapa itu? Gue AB, Nirina O. Ternyata itu ada di dalam rumus kedokteran tuh, kalau suaminya AB, istrinya O, itu harus dicek bahwa memang kalau anak yang darahnya beda sama maknya, itu darah O di dalam hidup anak gue tuh dimakanin sama darahnya Nirina. Jadi gampang kuning, bilirubinnya naik. Kalau itu mengganggu ke pendengaran, dia tuli. Kalau ke mata dia buta. Kalau mengganggunya ke saraf, ya jadi lemes gitu. Panik dong. Gue hari ketiga kan mestinya pulang. Itu nggak pulang. Anak gue kuning banget. Bilirubin yang bahaya tuh 20. Pagi tuh masih cuma 8, tiba-tiba 19,8 jam 4 sore. Waduh. Itu gue bener-bener, wah gue nangis. Dan Nirina stres, air susu nggak keluar. Kan salah satunya disinar dan harus disusuin kan. Jadi, anak gue itu darahnya B. Nirina tuh O. O-nya Nirina anti B. Waduh. Makanin darahnya. Wah, gila, gue stres, gue panik. Akhirnya itu momen dimana gue menyadari bahwa ada satu fungsi sosial media yang sangat berharga. Kita post di BlackBerry Messenger, broadcast. Zaman dulu itu di Twitter post. Itu akhirnya kita minta darah tuh jam 5 sore sampai setengah 6 udah mulai. Jam 8 gue harus ke PMI pusat di Jakarta Pusat sana. Itu orang ngantri mau ngasih darah O yang baik sama B. Anak gue umur 3 hari, Ferdi. Terus akhirnya itu susah loh. Wah, yang mau datang aja kita nggak tahu. Oh, apa nih kita ya? Dari ratusan orang, itu paling darah cuma dapat sekian cc karena kan prosesnya panjang. Iya. Nah, hari itu di Jabodetabek hanya ada 3 kantong. Di Tangerang 2, satu lagi gue lupa di mana. Jabodetabek ya. DKI nggak ada. Karena dipakai sama orang lain. Banyak. Itu kan memang ternyata common kayak gitu. Nggak tahu common apa enggak. Cuma ya maksudnya ada yang kayak gitu juga ada. Akhirnya gue dapet darah itu dibantu oleh banyak sekali tuh. Ibu Agum Gumelar. Dia membantu prosedur dengan lancar. Terus istrinya Pak Sutioso itu sampai turun tangan ngebantuin. Bener-bener karena si Twitter itu tadi. Tuh, sosial media bentuk. Berarti lu banyak yang bantuin. Wah, itu rezeki buat itu. Yang bantuin. Terima kasih. Ada ini Mas Yongki Komaladi. Waduh. Ana Jikoto kalau tahu artis senior. Tahu. Datang itu semua. Itu kan main sama gua film dulu. Iya. Terus akhirnya jam 10 gue cuma bisa pakai 2 kantong itu. Orang-orang ini ngantri untuk menggantikan yang 2 itu. 1 disimpan buat darurat. Gue balik ke rumah sakit itu jam 11:30 malam. Ya nangis-nangis lah, sedih segala macem. Lo ngeliat anak lo kebayang nggak? Dan wah itu sedih banget ya. Aduh iyalah. Aduh kalau sama anak. Dan akhirnya jam 3:30 pagi prosedur pergantian darahnya dimulai. Sedot 50 cc, masukin 50 cc sampai habis, sampai kantong itu langsung bilirubinnya turun menjadi 12 besok paginya, turun lagi 2 hari setelah itu gue boleh pulang. Jadi memang perjalanan cerita gue. Iya, gue ngerti. Dan roller coaster banget ya. Itu banyak banget dulu tuh ini pantangannya, nggak boleh ada bau karbol di rumah, nggak boleh ada ini, karena memang kan dia sensitif kan. Tapi kalau sekarang anak lu aman udah?
dia sangat canggih dalam dunia art. Tapi udah yang tadi yang nggak boleh ini nggak boleh itu udah aman. Udah. Oh, tapi memang dia kayak lactose intolerant. Ya kalau itu kan kayak si Didi gitu juga. Ya, terus dia nggak boleh kacang aman. Kacang aman, tepung nggak boleh kebanyakan. Oh, tepung. Itu langsung tuh benar-benar dia perutnya nggak enak atau apa. Jadi bisa dibilang tumbuh menjadi anak yang pintar lah sekarang gitu, luar biasa lah. Zizi, Daddy love you. Terus wah hebat kamu. Terus ya akhirnya survive. Perjalanan berlanjut, dia memang setelah Nirina balik pun ya Nirina makin banyak filmnya kan. Iya, gue tahu. Dan kalau gue pribadi gue nggak menganggap itu beban sih, karena memang Tuhan kan. Nah ada satu hal lagi, jadi kayak kira gue ikut kelas laktasi dan macam-macam. Adiknya Hari Rusli itu ada ahli laktasi. Itu penjelasan bahwa memang di luar negeri tuh kayak menciptakan manusia yang terbaik, manusia super itu adalah dari rumah tangga, dari keluarga. Jadi tanggung jawab pemerintah adalah membangun superhuman ini dengan edukasi dari rumah. Satu contoh ya gue ceritain ya. Yang setahu gue tuh Austria, Swiss, Sweden, terus Finland. Kalau istrinya jabatannya lebih tinggi daripada si suami, itu si suami boleh cuti untuk menjaga anak selama 1,5 tahun dengan tetap digaji. Digaji siapa? Pemerintah. Sama pemerintah? Dengan perusahaannya. Waktu yang gue denger itu ya. Jadi, si istri tetap bisa kerja dengan baik, karena karirnya lebih tinggi misalnya. Itu di Eropa tuh ya. Oh ada ya gitu ya? Ada, itu gue kelas itu. Terus, jadi si suami ini benar-benar 1 tahun atau 1,5 tahun menjaga anaknya dengan 2 tahun nggak salah untuk ASI gitu. Jadi dia benar-benar menjaga anak, bawa anaknya ke kantor, dia pulang. Atau ya memang disedot atau pokoknya begitu. Jadi memang gue ngeliat, wah memang menciptakan anak yang sehat dan unggul tuh dimulai dari bukan hanya nutrisi, tapi memang dari sistem dari negara. Wah di kita kapan tahu akan ada begitu? Gue nggak komen ya. Akan itu karena kalau itu gue juga dapat pasti, karena istri gue itu lebih tinggi jabatannya dari gue. Gue nurut mulu. Yoi, itu sih pasti. Itu iya sayang pasti. Nah sampai ya berjalan gitu, memang akhirnya berapa kali gue jagain Nirina untuk kayak ada MC di luar negeri atau syuting gimana, gue bawa anak gue memang menjaga itu karena memang pure, karena memang gue mau menjaga dan menyayangi anak gue. Tapi lu ini ya, gue cuman menurut gue nggak gampang jadi lulus sebenarnya. Itu yang di kepala gue. Karena laki-laki itu biasanya itu hanya laki-laki yang sangat mencintai istrinya atau anaknya, yang mau berperan. Oke lah, gue yang ini, lo yang itu. Itu nggak gampang. Lo tahu The Star Is Born, right? Iya. Begitu dilewatin, dia saking nggak kuatnya bisa bunuh diri. Ah, itu. Bradley Cooper sama Lady Gaga. Iya. Itu nggak gampang. Dan lo adalah satu yang, wah gila men. Itu lo bisa kesampingkan ego lo demi istri dan anak lo. Itu luar biasa. Memang ada momen pasti kan perempuan juga capek ya. Gitu. Iyalah, juga menghargai Nirina lah. Itu sih pasti. Kayak maksudnya kadang memang ada pembahasan juga bahwa memang ya aku capek apa gimana ya, gue hargain. Maksudnya memang kadang amarah-amarah untuk aku capek, kamu harus begini ini ya harus diterima. Hidup gue sampai senyaman ini dan sehebat ini gitu versi gue ya, support terbesar tuh ya pasti Nirina, coklat dan keluarga. Oke, kita lihat kesininya lagi. Ini kita buka di situ sekarang, ada di sini. Dia kan main film. Nih mak, kita gini aja yang ada di pikiran gue nih. Gue cukup mikirin gitu kalau bintang film. Kalau bintang film gitu, gue mah nggak jauh lah kalau di kita. Kalau di luar kan ada yang macam-macam, ada kissing apa segala macam. Dia bilang, oh gue pacaran sama ini di film gitu. Lu ada cemburu gak sih? Posesif sih gue. Kalau gue pastilah, tapi enggak sih, gue lebih menghargai bahwa memang kayak ini kan kerjaan dia ya, professionally. Dia dikontrak dengan nilai yang luar biasa untuk melakukan ini. Gue harus menghargai lah. Ya maksudnya gue menaruh posisi gue kayak bisa dibilang gue adalah istri dari seorang bintang besar yang kerjanya ini. Ya lu kebayang gak Hollywood sana? Iya makanya.
Itu kan yang suka dibayangkan gue. Iya. Gue jangan kan membayangkan gitu ya. Lu kan aja ya. Nggak usah deh. Dia ngomong, gue sayang sama lu gitu. Gue tuh kan lu tahu posesif kan kita kan enak aja. Terus bisa gue bahas kali. Jadi kamu sayang sama dia nih gitu. Enggak sih. Enggak ya kalau gitu. Nirina tuh kan profesional banget bener-bener. Dia tahu switch on, switch off gue in real life atau ini gue lagi acting. Dia tahu, dia memang. Nirinanya tahu, elunya. Itu yang basic yang gue tahu bahwa memang tahu. Gue tahu bini gue seprofesional itu, sehebat itu. Jadi gue. Tapi kan berarti elunya juga harus. Kalaupun ada mungkin kecil kali ya. Iya, tapi gue nggak mencoba mau so asikin diri gue, tapi memang begitu. Memang gue menghargai sebegitunya. Karena memang kan proses terjadinya sebuah keluarga hebat dan sehat tuh adanya pengertian dari dua belah pihak. Dan trust ya. Ya take and give lah gitu kan segala macam. Oke, ini sekarang nih, kalau gue ngelihat lu adalah yang adem-adem aja gitu ya. Gue ngelihat gue paling seneng lah ngelihat lu gitu dengan kehidupan lu dengan anak-anak cakep cantik. Sekarang lu ngeband lagi dan kebetulan naik lagi coklat. Ini akan berganti lagi nih Pak. Fungsi lu akan berganti lagi nih. Sampai sekarang mungkin kita akan masih biasa lah. Kita naik tapi tidak setight yang lalu. Support itu. Support lah, dia happy banget coklat balik lagi. Berarti support itu. Sangat happy. Sekarang kalau ternyata nih coklat amin, kayak dulu lagi, lu hampir setiap hari lagi, aman juga. Aman lah. Main film gimana? Ya anak gue udah gede. Di rumah support system banyak, keluarga kan ada di sekitar rumah dan ada banyak kakaknya Nirina dan lain-lain yang sering ke rumah. Dan memang rumah kan kita bangun memang di mana memang rumah. Kalau orang Padang tuh rumah gadang. Memang rumah yang isinya keluarga. Jadi memang kita sering banget kumpul-kumpul keluarga dan lain-lain. Sepupu-sepupu tuh sering banget. Sepupunya anak gue ya. Ya ponakan-ponakan gue nginep di rumah tuh sering. Jadi memang. Kalau sekarang udah besar, berapa tahun sih? 14 sama 12. Oh ya aman. Aman banget. Dan ya bisa dibilang mereka juga. Yang lucu sih anak gue tuh memang dulu nggak pernah tahu kalau coklat tuh besar. Gitu kan ya. Sampai suatu saat pernah gue ajak dia ke konser, dia udah reuni, baru berapa kali show, nah itu awal-awal jadi orang masih kangen banget ngeliat coklat gitu kan. Dia di depan bilang, jadi tuh dulu guru-gurunya mereka selalu bilang, ini bendera nih, lagu bandnya papa kamu, daddy kamu, bla 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 bla. Dia ya oke. Ya di sekolah kan pagelaran apa selalu ada lagu bendera. Dia nggak ngerasa itu. Sampai pada suatu saat dia nonton, dia pertama kali dia nonton ya udah ngeh ya, udah ngeh ya. Yang wow, selesai manggung itu dia ngelari meluk gua, Daddy, you're a very big rock star. Wah, itu benar-benar yang itu udah nangis gua. Iyalah, akhirnya dia tahu dan ya thank you anak udah menghargai itu. Wah, dia happy dan segala macam. Sampai kemarin nih dia baru masuk SMP, di sekolahnya ada ya biasa kan pagelaran 17-an dan lain-lain. Lagu bendera itu terus semua guru datang ke dia. Lagu papa kamu, dia yang itu ya gak kebayar ya, gak kebayar. Itu dia happy banget, yang bener-bener yang siapa namanya yang cowok? Elzo. Yang cewek? Zifara, Z dan Zo panggilnya. Zo, bokap ini rockstar abis. Nah, ada yang lucu tapi kalau yang Zizi, gua kan memang selalu kalau manggung ataupun apa sering banget repost story orang gitu ya segala macam. Kadang-kadang memang kan gue tuh paling muda lah di coklat. Sampai umur gue segini juga gue menjaga untuk tetap bugar lah gitu kan. Kadang-kadang kan gue repost tuh bener-bener yang cewek-cewek teriak-teriak lah. Ya ini fact-nya gitu kan. Yang opa, terus ya my sugar daddy gitu-gitu yang ya segala macam lah. Terus mereka tuh yang ke panggung gitu bikin story tuh yang ini dia, terus gue nyamperin terus gue tos apa segala macam. Oh, itu gimana tuh? Itu sih anak gue yang cewek. Pulang-pulang yang dia kan kadang scrolling. Terus dia sekarang udah nggak terlalu main Instagram karena dia sibuk dengan project art. Dia tuh awal tuh yang, Daddy, nanti mami cemburu kayak gini-gini gitu. Yang apa sih gini-gini? Mam bilangin Daddy jangan terlalu gini-gini. Jadi kayak nggak boleh buka baju kalau manggung gitu-gitu. Ada gue yang cewek, tapi
Ya gue hargain lah. Memang kan dia akhirnya. Tapi itu yang terjadi sama saya. Iya kan? Anak perempuan saya sangat posesif. Pernah di satu panggung, coba cewek-cewek minta foto ngerumunin gue, dia nunggu di depan dan buruan narik gue gitu. Lucu banget. Tapi bahagia digituin sama anaknya. Iya. Kalau sama bini kita kan, nah apa sih cemburu amat? Nah. Kerjaan. Kalau sama anak, iya nak. Iya, dan ya banyak kan yang masih muda-muda gitu, fans gua, fans coklat gitu kan, yang bener-bener yang ya kira gitu anak gua. Jangan posting-posting yang repost cewek-cewek gitu. Kocak banget sih. Tapi memang ya that's life. Iya, that's life. Itu rockers life. Ya. Jadi kita itu memang laki-laki memang, apalagi sama anak perempuan, sama perempuan aja kita jatuhnya sama perempuan, sama anak perempuan. Tapi itu bahagia loh kita sebenarnya dapat itu ya. Dapat itu tuh bahagia, senang gitu. Apalagi yang kalau cowok, itu tadi gue mes tuh. Iya. Big rockstar. Wah iya. Wah itu enak banget. Dia, dan akhirnya dia semenjak ngeliat itu, kayaknya kalau saya mau jadi musician, I want to play drum, dia bilang gitu. Anak gue yang cowok itu, Cun nyanyi apa selalu benar. Gue nggak mau paksain. Jadi dia kalau ada saudara atau penyanyi Cunnya salah tuh dikomentarin, nggak gitu nadanya. Dan anak lu ikutin Nirina semua lagi, extrovert semuanya. Yang cowok ikut gue. Oh dia introvert. Nah, dia nyanyi bagus dan dari kecil tuh dia banyak banget bang bikin lagunya direkam. Tapi gue nggak mau push. Oh oke. Organik lah. Dan sekarang lagi pengen latihan drum, baru mau mulai nih. Dan gue bilang, kamu yang mau ya? Iya siap. Ya udah, kira dia mulai minggu ini baru mulai mau coba sekolah drum. Wow. Nah ini makanya gue kata ini juga kan. Jadi akhirnya kita kan nggak tahu rencana ya kan. Tapi gue ngelihat dan gue happy. Gue happy. Coklat bisa naik lagi karena itu teman seperjuangan gue juga pada saat itu. Dan kayaknya yang bikin gue happy adalah satu. Kalian itu semangatnya kayaknya keluar lagi bareng gitu. Karena the missing puzzle is back gitu. Pulang. Lu bikin apa lagi? Ini kan udah balik lagi. Nah, balik lagi tuh ada udah atau belum? Produksi untuk single tuh. Udah, kita lagi mau syuting musik video. Kita bilangnya sekarang musik video, kalau zaman kita video klip. Video klip bukan, sekarang dulu clipper disebutnya. Sekarang musik video. Jadi ya kita akan segera syuting musik video. Akan ada 2 single baru, ya next pasti album. Jadi memang semua serba menyenangkan ya, dengan kerikil-kerikil apalah itu, tapi semua berjalan dengan baik. Manajemen juga baru, tim kru yang sangat solid, dan ya bisa dibilang menjalaninya dengan happy, meskipun kadang ada kan sedihnya, ini kok lagi nggak ada manggung nih, karena memang kemarin kan pemilu lagi banyak ini kan. Tapi ya so far everything is good lah. Tapi lu sekarang manajemen lu oke menurut lu oke banget. Berarti sekarang available banget untuk yang original ini available. Available apa nih maksudnya dalam panggung ya? Untuk panggung available kan? Oh banyak. Maksudnya belum menunggu untuk nanti tungguin dulu kan, suka ada yang gitu. Gue tungguin rilis dulu. Berarti sekarang pun udah manggung kita dari 2022 Agustus tuh sampai sekarang jadwal kita lumayan. Dan Agustus 2024 ini termasuk yang alhamdulillah banget. Kita kemarin sempat kerja sama sebuah Maret itu gitu ya. Maksudnya toko itu segala macam merilis lagu kebiar-kebiar rilis ulang. Dan alhamdulillah. Dan wah, sibuk kita Agustus. Alhamdulillah. Iya. Nah ini nih, ntar lagi sibuk lagi lo. Doain bisa sepanggung lagi gitu ya. Amin. Bareng-bareng lagi. Yeah. Tapi itulah yang gue amazed sama lu. Satu, lu adalah orang di Coklat. Kalau menurut gue teman-teman kan waktu dulu kita seperjuangan kita selalu nongkrong bareng lah semua dulu. Lu tuh yang kalau abang lu adalah rockstar abis lah. Dia kan rockstar abis banget lah. Itu lah, gue tahu dia gitu. Dan lu orangnya yang beda sama kakak lu banget. Lu yang gue ramah aja, mencoba. Lu ramah gitu mas semuanya ya. Ternyata lu Britpop ya. Ini bukan Amerika banget nih. Oke, sekarang nih yang gue pengen tanya terakhir adalah, lu nih kehidupan seperti ini, apa yang lagi lu bikin sekarang? Wah thank you banget. Boleh nih promo di sini? Boleh dong. Oke, gue merasa memang Coklat udah balik, Coklat juga jalan. Udah tenang. Image gue makin image Coklat. Padahal dari dulu oke aja. Gue lagi bener-bener
membentuk badan, jaga badan. Gue karena memang gue tahun lalu maraton di New York. Maksudnya? Lari maraton di New York tahun lalu 2023 November. Lu maksudnya lari beneran? Lari, berapa kilo? 42,1 di Anjir. New York. Gue 1 kilo juga ngap. Ya bareng Nirina lah harusnya. Terus Oh iya kalau Sinda mah gua, bareng malu ya. gue cerita dikit ini gue ya. Okay. Masih panjang kan ini? Boleh? Oh aman gue mah. Gue pernah bersepeda Jakarta Bali 12 hari. Sama Nirina, Ari Daging, Ade Putri, Bahar, sama satu lagi Koko Yuda teman kita lah. Jangan ditiru kalau belum berpengalaman. Terus jadi memang karena memang gue dulu bekas atlet. Gue ke Jurnas basketball dulu tahun junior tahun 94. Jadi memang keluarga gue tuh olahraga banget. Kita semua main basket, kita semua main gitar. Nah, 2023 gue bersepeda Jakarta Jogja 5 hari. Jadi memang activity Tapi santai dong. santai lah. Bukan yang harus. Ya tapi memang yang 2019 itu kita bawa camper van, anak-anak di camper van. Oh oke. Karena memang ada support, jadi kita ketemu di beberapa titik gitu. Nah, anak-anak lihat tuh kegiatan. Nah, yang 2023 itu kita bener-bener nggak ada mobil yang support. Kita semua bareng tuh di sepeda. Jadi bener-bener 5 hari itu ya bener. Tapi nggak sama anak. Enggak, karena anak-anak juga bilang, udah capek mau kumpul sama keluarga aja. Lebaran, pasti kita selalu pergi lebaran. Karena lebaran tuh kan biasanya agak lengang jalanan. Sama anak. Sama anak, sama adik. Iya maksudnya naik sepeda beneran. Tapi nggak boncengan dong sendiri ya. Boncengan. Oke. Ya kita tuh sports banget lah. Dan Nirina juga akan lari di Berlin lagi tahun ini. Gua nggak, gua udah memutuskan agak, karena gue punya cedera back pain kan. Nah jadi memang doing a sport activity tuh lagi jadi kesukaan gue banget. Oh, lu lagi excited dengan dan itu. Dan ya di Coklat juga lagi tumbuh berkembang baik. Dan alhamdulillah. Satu hal lagi tuh karena gue ngerasa kayaknya ada hal yang perlu gue tambahin lagi nih untuk bikin branding image gue bagus ya gitu. Oke. Percaya nggak percaya, yang menginspirasi salah satu gue untuk pengen punya hal ini adalah lu. Nyanyi? Enggak lah, gue gak bisa nyanyi. Kalau gue nyanyi dari dulu gue jadi vokalis. Saingan sama Ariel, gue saingan sama lu. Jangan dong. Jangan dong. Gue bikin podcast. Alhamdulillah. Dan referensi gue awal-awal tuh gue selalu nonton video-video lu. Apalagi yang Otong tuh anjing banget. Gelo pisang. Iya. Itu Ferdi, itu kembaran gue itu. Ferdi juga namanya. Iya. Gue punya tim yang diprakarsai oleh adik gue dan temennya bernama Gary, produser kita, dan on the brand namanya Ragam Cash. Oke, jadi memang kita udah bikin semua sistem dan ekosistemnya dengan baik. Kita mulai tahun ini. Nama podcastnya Buka Kamar Talks. Buka Kamar Talks. Talks. Kalau cewek kan Pilot Talk. Oke, kalau Pilot Talk. Buka Kamar. Jadi memang ini tuh di sebuah hotel. Ini jadi kayak bisa check-in talk. Check-in. Jadi Buka Kamar Talk. Itu ngobrol tentang sudut pandangnya, membahas tentang orang tuh kalau melewati kegagalan seperti apa. Oh, lu mau ngebahasnya itu? Ya. Oh, lu nggak kamen ya? Biasanya orang keberhasilan ya? Gue ngeliat kalau kegagalan tuh kita bounce back-nya seperti apa. Oh, bounce back-nya. Iya, jadi memang lihat dari... gue dong undang. Oh, pasti. Mau ya? Mau dong. Mau dong. Ya orang hebat banget. Mau dong. Jadi memang gue referensinya sama tim gue ini, gue bahas bagaimana lu mendeliver cerita-cerita musisi lama. Lu bantu banget lah mereka. Tokoh-tokoh lama kan, iya kan? Jadi memang, wah ini happy nih. Nggak menuntut harus gimana-gimana, tapi yang penting gue jalanin, gue bikin. Nah akhirnya gue udah syuting, akan segera tayang. Ya mungkin udah tayang kalau ini nanti tayang ya, mudah-mudahan ya. Ya. Jadi memang di situ kita bercerita tentang sudut pandang dari kegagalan, gimana lo bisa menyelesaikan itu dengan baik. Oke. Namanya Buka Kamar. Buka Kamar. Iya. Ingat ya. Rockstar. Nama channelnya Ragam Cash. Ragam Cash. Nanti ntar gue kasih di link gue. Ada Ragam Cash. Ntar gue jadi bintang tamunya juga. Iya dong. Buka Kamar Talk ya. Iya. Jadi kita membahas soal orang nih gagalnya pernah di mana aja sih. Iya. Dan bounce back-nya seperti apa? Itu bukan itu just for the beginning. Yang kerennya adalah gimana dia handle untuk bounce back, gitu kan? Iya. Nah itu ntar ya kita lihat ya. Kita support. Ntar lu subscribe, notifikasinya juga nanti semuanya. Thank you. Jadi terus sama ini, apa yang membuat lu bikin podcast? Apa moto lu? Oke, mungkin orang nggak banyak tahu kalau gua tuh sebenarnya suka ngobrol.
Padahal gue introvert. Kenapa Jadi lu suka ngobrol? gue tuh suka banget menjadi pendengar. Oh oke. Orang tuh kayak, ayo keluarin ngobrol apa segala macam. Jadi memang sebenarnya gue tuh pengen bikin podcast tuh dari 2015. Tapi karena banyak kendala lah, banyak ya apalagi bikin tim ya. Ya lu kan alhamdulillah banget nih tim lu, anak-anak lo gitu. Jadi akhirnya kesampaian di 2024 ini gue bikin podcast dan bukan ikut-ikutan, tapi gue pengen ini tuh jadi bermakna buat orang. Karena memang, karena memang gue ngobrol sama Gary ada sedikit pembahasan di mana apa urip iku urup. Apa gimana, Ger? Urip iku urup. Urip itu iku urup. Jadi kayak hidup urip tuh iku urup itu hidup artinya tuh harus bercahaya untuk ngasih cahaya ke orang lain. Wah, gila sih. Karena orang tuh nggak banyak yang tahu, nggak banyak yang sadar kalau sebenarnya berkahnya dia tuh punya rezeki dan gift menjadi berkah untuk orang lain. Kayak lu. Urip ikurup itu artinya hidup harus menjadi bercahaya buat orang lain. Wow, ini lu harus support ini. Tapi itu ada niat lu yang paling sebenarnya yang bagus sih. Iya. Bukan AdSense ya berarti lu carinya. Ya itu mah nanti jalan aja. Yang penting gue kan apa yang lu kerjakan dia pasti akan mengikut. Betul. Gue memang mencoba untuk membawa apa ya, bikin self branding gue juga jadi, karena emang ya menjadi seorang entertainer, menjadi musisi itu kan kita harus menggunakan itu dengan sebaik-baiknya lah gitu. Bener, karena gue bukan orang yang kontroversi gitu-gitu, gue nggak jago gitu. Gue lebih senang ngobrol, lebih suka membahas apa pembaruan, terus sudut pandang apa sih yang orang mesti banyak tahu gitu. Karena memang ya band gue nasionalis dan gue tuh cinta banget sama Indonesia. Gue tuh cinta. Kelihatan dari lagu lu. Iya, gue tuh cinta banget sama Indonesia dan pengen banget mengangkat banyak hal yang bisa dibilang kayak banyak loh yang bisa kita gali dan eksplor jadi duit di Indonesia ini gitu. Apapun itu, mau gimana pun apa yang terjadi di sana di pemerintahan, kita harus bantuin. Kita harus jadi perpanjangan tangan bahwa Indonesia tuh bagus, Indonesia tuh keren gitu loh. Kayak Prabowo. Jadi politik nih. Enggak, gue emang ngefans sama dia dari dulu. Tapi alhamdulillah. Iya. Lalu ini ya, gue seneng juga loh. Gue seneng kalau ada temen pengen membuat sesuatu baru yang niatnya baik ya. Iya. Akan kita support bareng-bareng. Jadi nanti tungguin gue ada di. Yoi, lu jadi bintang tamu ya. Buka kamar talk di channelnya Ragamcast. Iya. Oke, kita support bareng-bareng. Mamen, thank you banget, Mamen. Thank you banget. Sama-sama. Lu juga thank you udah mau nyamperin gue di kawinan Ade. Sini. Lu jadi bintang tamu gue. Thank you. Karena gue terus terang gue sama Ena bersahabat. Gue sama dia, gue ngelihat dia orangnya humble sekali. Terus punya niat yang baik banget gitu ya. Dan akhirnya gue ngelihat lu, wah ini nih, this is the time nih, lu nih memang harus keluarin apa yang lu mau gitu. Dan ya mudah-mudahan ini jadi perjalanan panjang dan berkah buat orang dan ya bisa bermanfaat. Alhamdulillah. By the way, Coklat belum ada single baru ya? Segera ya, kita akan rilis. In this month or? Pokoknya mungkin sampai akhir tahun lah ya. Karena kan kita merapikan segala macamnya dengan baik lah. Oke. Thank you banget. Thank you, sama-sama. Untuk waktunya. Iya. Kita udah ngobrol berjam-jam sebenarnya ini. Dan gue sangat enjoy with this guy. Thank you, Zo ya. Zo, papa kamu orang hebat. Thank you. Dan buat kalian yang dengerin sampai akhir, gue appreciate banget. Thank you so much. Yang pengen Coklat salah satunya ada di sini. Jadi kita lihat nanti yang lain. Tapi ini ada waktunya akhirnya dapat juga. Thank you. Terus jangan lupa subscribe, like, comment, share, notifikasinya dinyalakan. Dan ini ada Instagramnya Ernest. Kalau yang mau Coklat udah bisa langsung DM ke situ. Lihat informasinya di DM-nya Ernest. Thank you, man. Terus Coklat juga ada gue kasih di sini, Instagramnya Coklat. Nanti lu kasih ke gue, nanti gue taruh di sini. Langsung bisa ke situ juga bisa. Dan jangan lupa sebarkan kebaikan. Bye.